Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatur Rofia dari BPIA NIM 33200030. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai optimisme dan teori harapan dari psikologi positif. Teori harapan sendiri itu merupakan proses dari pemikiran suatu tujuan dengan motivasi untuk mendapatkan suatu tujuan tersebut, dan cara-cara untuk meraih tujuan tersebut seperti contoh harapan bukanlah sebuah emosi melainkan sebuah pengertian sistem motivasi secara dinamis. Dalam hal ini emosi mengikuti kesadaran dalam proses meraih tujuan. Harapan juga berarti sebagai bentuk situasi persilangan antara hubungan secara positif dengan harga diri, kemampuan menyelesaikan masalah, mengendalikan pemikiran, optimisme, kecenderungan positif, dan harapan positif. Teori harapan juga berisi sistem sebuah motivasi yang menjadi cara bagi seseorang untuk menghargai dan mengejar hasil dari tujuan mereka ketika sudah menguasainya ataupun tidak. Teori harapan menunjukkan bahwa tujuan tidak menghasilkan kebiasaan, tapi lebih mengarah pada sudut pandang seseorang kepada diri mereka sendiri, bahwa mereka mampu memulai dan menerapkan suatu perilaku menuju keinginan pribadi yang bernilai. Contohnya, ketika ingin masuk universitas dan menghasilkan respon untuk menguasai dan respon yang biasa saja. Menurut teori harapan, tujuan dapat berupa suatu yang individu inginkan untuk dialami, dibuat, didapatkan, dilakukan, atau terjadi. Dengan demikian, suatu tujuan mungkin saja bisa signifikan, lama, dan menyeluruh. Misalnya, pengembangan suatu teori yang komprehensif terkait motivasi manusia, atau mungkin biasa saja dan singkat. Misalnya, mendapatkan tumpangan ke sekolah. Nah, teori harapan ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu teori harapan yang berbasis emosi, teori harapan yang berbasis kognisi, dan teori harapan yang berbasis emosi kognisi. Teori harapan yang berbasis emosi ini melibatkan 4 model harapan yang di dalamnya seperti Averill, Kathleen, dan Kohn mendeskripsikan teori emosi mereka sebagai sebuah emosi yang dikendalikan oleh kognisi. Para peneliti melihat hope sebagai hal yang layak untuk diraih apabila tujuan-tujuannya meliputi 4 hal ini, yaitu secara beralasan mampu untuk diraih, kemudian di bawah kontrol, dan dipandang penting oleh individu, yang terakhir dapat diterima oleh sosial dan moral. Kemudian teori harapan yang berbasis kognisi. Teori harapan yang berbasis kognisi lebih banyak memperoleh perhatian dalam penelitian dibandingkan dengan teori harapan sebagai emosi. Erikson misalnya menyatakan bahwa hope merupakan elemen perkembangan kognisi yang sehat. Dengan demikian, hope merupakan sebuah pemikiran atau keyakinan yang membolehkan individu untuk terus bergerak dengan ke arah tujuan-tujuan. Erikson menempatkan hope dalam konteks perkembangan. Konflik developmental yang muncul secara internal itu disebabkan oleh adanya harapan. Yang kemudian, hope yang berbasis emosi kognisi. Snyder dan kawan-kawannya mengemukakan tentang teori hope yang memadukan emosi kognisi. Meskipun teori ini di dasarnya adalah kognisi, namun melibatkan pula emosi. Teori ini mendefinisikan hope sebagai berpikir untuk meraih sebuah tujuan, di mana individu mempersepsikan bahwa ia mampu untuk mengalihkan rute-rute berpikir ke arah tujuan yang diinginkan, atau pathways thinking, serta menghasilkan motivasi yang diperlukan untuk menggunakan rute-rute tersebut, atau agency thinking. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.